Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Hanum Prameswati Azana. Saya merupakan peserta Latsar Angkatan 72 dari kelompok 4. Pada kesempatan hari ini, pada saat saya Latsar ini, saya dibimbing oleh Bapak Didi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang sedikit materi agenda 1 modul 2, khususnya pada analisis isu kontemporer. Berikut penjelasan saya tentang materi ini. Isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa yang mendatang yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, dan lain-lain. Oleh sebab itu, organisasi diminta untuk selalu siap mengatasi isu-isu yang mungkin dapat membuat organisasi tersebut menjadi krisis. Kemudian, isu-isu strategis kontemporer. Kelompok isu yang dapat mendapat perhatian dan sorotan publik secara luas dan membutuhkan penanganan segera mungkin dan pengambilan keputusan. Tahap-tahap penyelesaian isu. Yang pertama, pra-analisis. Pada tahap ini, kita dituntut untuk lebih mengenal isu-isu yang akan kita bahas. Jadi, pada tahap ini, kita akan memprioritaskan bagaimana isu-isu tersebut dan kita harus mengenal isu-isu tersebut. Mulai dari kita mencari pemecahan masalah, apa isu-isu itunya tersebut. Kemudian, pada tahap menapis isu. Ada dua metode yang digunakan untuk menapis isu, yaitu menggunakan metode AKPL. A. Aktual, artinya terjadi atau akan terjadi. Yang berarti, isu yang benar-benar terjadi adalah isu yang sedang terjadi atau dalam proses sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat, bukan isu yang lepas dari masyarakat. Diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Mungkin pada hari ini, di masa-masa ini, isu yang lebih menekan adalah pada kenaikan BBM. Terus kemudian pada tahap K, kekalayakan, yaitu isu yang mempunyai nilai kekalayakan adalah isu yang secara langsung menyangkut orang banyak atau pelanggan. Kemudian P, problematika. Isu yang mempunyai nilai problematika adalah isu yang menyimpang dari harapan, standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan permasalahannya. K. Kekalayakan. Kekalayakan isu adalah isu yang logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab. Kemudian, apa sih analisis masalah itu? Kita harus bisa mengidentifikasikan isu. Kemudian, penyebab masalah. Apa itu akar penyebab masalah? Alternatif solusi mengatasi masalah. Solusi untuk mengatasi masalah. Kemudian, kita akan menggunakan metode USG. Apa sih metode USG itu? Metode USG adalah U, urgensi, S, serius, G, growth. Kemudian, metode ini ada beberapa tahap penilaian, yaitu antara skor 1 sampai dengan skor 5, terutama pada tahap urgensi. Untuk skor 1 artinya tidak penting, untuk skor 2 artinya kurang penting, yang ketiga adalah cukup penting, yang keempat adalah penting, yang kelima sangat penting. Kemudian pada tahap seriousness, yang pertama, skor 1 akibat yang ditimbulkan tidak serius. Yang kedua, akibat yang ditimbulkan kurang serius. Skor 3, akibat yang ditimbulkan cukup serius. Skor 4, akibat yang ditimbulkan serius. Skor 5, akibat yang ditimbulkan sangat serius. Kemudian pada tahap grow, yang pertama atau nomor 1, tidak berkembang. Nomor 2, kurang berkembang. Nomor 3, cukup berkembang. 4, berkembang. 5, sangat berkembang. Kemudian, seperti misalnya ada masalah isu strategis tentang kenaikan BBM yang terjadi pada beberapa hari ini. Kemudian penyebab masalahnya apa? Atau mungkin pada saat ini terjadi kelangkaan BBM,
dari sumber atau dari mana. Terus kita harus cari akar penyebabnya, alternatif solusi, dan solusinya. Kemudian, mendalami analisis isu. Tahap ini kita akan mencari sebab-sebab dan problem yang terjadi, kemudian kita akan mengkategorikan permasalahan untuk dilakukan penyelesaian masalahnya. Pada tahap ini khususnya kita akan mencari permasalahan dan kemudian kita harus bisa melakukan penyelesaiannya. Yang keempat, alternatif penyelesaian. Pada tabel rekomendasi yang berisi alternatif isu, tahap-tahap untuk menyelesaikan hasil yang kita harapkan dan para pihak yang terlibat. Kemudian, penaptisan isu melalui metode MC Namara digunakan untuk mencari alternatif yang terbaik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.